ibadah ya. Sebelum mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapak di rumah kami masing-masing untuk beribadah online Bapak. Biarlah kiranya kami dapat memuji dan menyembah Engkau, kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai sama-sama ya pujian penyembahan hari ini. Coba Cici ajak kalian bangkit berdiri dulu. Coba cari tempat yang nyaman. Udah? Coba Cici tes dulu ya. Pasukan Kristus. Siap, Sekali lagi, pasukan Kristus. siap, Oke, kita mau nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa adik-adik ikutin gerakan kita ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Kemana dulu nih Ci? Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Ulang lagi adik-adik. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang. Apa senangnya? Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Lagi. Haleluya, 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 nyanyilah lagi. Haleluya, 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 amin. Oke. Makasih ya adik-adik. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan, oke? pastinya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik ambil sikap yang baik. Kita lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang lagi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami dapat duduk diam ya Bapa dan mengerti lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, kenapa ya? Aduh, tambah pusing lagi nih. Aduh, hidup bukannya tambah enak. Gimana gua mau bersyukur? Aduh, pusing. Aduh, kakek ngapain lagi? Adik-adik, coba deh lihat. Siang-siang gini, Kojek kenapa? Aduh, pusing. Coba ceritain dulu. Ada apa sih yang kayak gini, resah banget kayaknya. Aduh, Cici Venes, aku tuh pusing. Pusing kenapa? Ya Cici tahu kan seharian, gua kepinginnya sih main, kumpul sama temen-temen, terus ke mall bareng, nonton bioskop. Udah gitu kan, aduh kayaknya gimana ya? Sekarang kan, aduh Cici tahu lah, mau keluar rumah aja sekarang harus pakai masker. Terus, aduh pokoknya susah, kayaknya mau keluar itu nggak enak banget. Kan kok tambah bete, terus ya nggak enak lah, punya gue pusing. Ya ampun, jadi karena itu. Ya banyak sih sebenarnya, ya gimana ya? Aduh susah sih ceritainnya Ci, gimana ya? Ya Cici lebih tahu lah dengan keadaan kita sekarang kan begitu ya Cici tahu lah kan sekarang kayak teman-teman saya kan banyak yang kerjanya di PHK, terus gajinya dipotong, kan kasihan juga lihat mereka. Biasa kita ngumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng, sekarang tuh cuman ya bisanya lihat WhatsApp doang. Kalau mau rame-rame pakai Zoom, kan bete banget. Aduh gimana ya? Pokoknya aduh nggak enak deh, bikin bete aja. Nah coba nih, hari ini aku punya satu cerita tentang tokoh Alkitab yang kita pun udah sering denger. Nih adik-adik juga dengerin ya. Aku mau cerita tentang Ayub. Nah, kehidupan Ayub itu harus Kojek tahu nih. Ayub om yang di samping rumah itu. Bukan, tokoh Alkitab Kojek. Oh Pak Ayub, ya lihat ya. Kakek Ayub. Emang kenapa sih kakek Ayub? Nah, Ayub itu terkenal akan kesalehannya. Bahkan Allah pun bilang kalau dia itu takut akan Tuhan, dia selalu menjauhi kejahatan. Hebat dong. Hebat banget. Tapi Ayub yang udah saleh, takut akan Tuhan, gak berbuat jahat, diuji kesalehannya, Kojek. Maksudnya saleh itu kayak bisa ngesaleh gitu atau gimana sih Ci? Saleh itu dia taat, hidupnya bergantung pada Tuhan, dia orangnya berkenan kepada Allah. Oh bukan kayak bisa ngesaleh itu ya? Bukan, Kojek. Terus gimana? Kenapa dia saleh itu? Maksudnya gimana Ci? Kan aku bingung juga Ci. Iya, yang tadi aku bilang, dia udah taat kepada Allah, hidupnya bergantung kepada Allah senantiasa. Tapi tetap aja dia dikasih penderitaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Susah dong. Nah makanya dari anak-anaknya dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya berapa? 7? Nggak salah tuh Ci. 10 totalnya, Kojek. Tambah pusing dong. Berapa adik-adik? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wah, Tapi juga ya. Anaknya harus diambil sama tetangga. Diambil nyawanya, Kojek. Maksudnya nyawanya diambil? Meninggal. Waduh, pusing deh. Makanya. Mati gitu Ci maksudnya? Iya, mati. Aduh, kasihan Anaknya banget ya. semuanya mati, Kojek. Bukan cuma itu, kekayaannya yang berlimpah dengan hewan-hewan ternaknya, peliharaannya itu semua juga dirampas. Dirampok Dirampok. sama itu preman-preman yang Ya hitungannya kalau di cerita Alkitab ya dirampas sama preman-preman gitu. semuanya diambil semua gitu. Diambil semuanya, habis ludes. Emang kaya banget tuh berarti dong. Bukan main kayaknya. Oh kasihan banget sih tambah. Ya makanya. Lebih pusing dari Om Aib dong ketimbang saya ya. Tapi Kojek tahu apa yang dia lakukan? Apa? Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun udah habis semua Walaupun gitu. udah habis semuanya.
apa yang dia punya, anak-anaknya harus mati, meninggal, bahkan semua kekayaan dia dirampas, dirampok, bener-bener habis, dia tetap memuji Tuhan. Waduh, udah kehilangan Bahkan dia anak. saat istrinya bilang, kutuk saja Tuhanmu dan matilah. Tapi yang dia bilang, masakan kau hanya ingin menerima yang baik saja tapi tidak yang buruknya. Ih, itu mah istrinya jahat banget kali ya. Orang Bukan udah, masalah istrinya yang jahat, Ya kan? tapi harus tahu omongan si Ayub ini. iya maksudnya kan, ya dia kan suami istri, seharusnya Iya kan sih. dengan hartanya diambil, terus rumahnya, pokoknya habis semua, seharusnya dia harus dukung suaminya dong, harus kasih kekuatan gitu. Malahan tadi Cici bilang Ya apa? makanya coba Kojek, kalau misalnya sekarang masalah Kojek baru sekecil itu, Kojek udah ngeluh. Ya ngeluh lah, habis. Tuh ya, makanya apa, ya, istrinya kan, Ayub pun melakukan hal yang sama. Dia sama sekali nggak bisa terima. Akhirnya dia ngomong ke Ayub, masih bisa kamu memuji Tuhan, kutuk saja Allahmu dan matilah engkau. Tapi yang Ayub bilang, gak mungkin, dia cuma menerima yang baik aja dari Allah, tapi gak mau menerima hal-hal yang buruk. Hebat emang Ayub itu kan. Iya tapi kan gimana ya kalau kayak mereka suami istri gitu kan seharusnya. Iya, berarti yang benar istrinya harus mendukung Ayub kan. Iya. Iya, dalam keadaan kayak gini kan. Iya betul. Udah gitu kan seharusnya Ayub marah-marah dong kalau misalnya rumahnya hilang, misalnya ternak-ternaknya habis. Ya kalau saya jadi Ayub sih ya bakal marah banget lah, bakal ya ngeluh kayak saya ini, jadinya kan habis, harta saya habis. Udah gitu ya pokoknya ya nggak, saya kan butuh untuk hidup ke depan, ntar gimana kita pengen jalan-jalan keluar kan, kayak sekarang nggak bisa keluar kan, ya percuma walaupun banyak duit nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri kan, ya gimana saya nggak mau ngeluh. Nah itu masalahnya. Makanya saya menceritakan tentang tokoh Ayub ini Kojek. Karena dengan kehidupannya udah kayak gitu, bahkan belum selesai sampai di sana, Ayub ditimpa penyakit yang luar biasa, menderita. Penyakit apaan lagi? Yang kulitnya bisa sampai koreng-korengan semua, yang sampai dia harus garok itu pakai, Kayak kayak itu ya, kayak itu sakit udah kayak penyakit kusta gitu nggak sih kan, yang kulit-kulitnya habis tinggal tulang gitu. sejenisnya. Aduh, ngeri banget ya. Makanya, tapi dia tetap memberikan teladan yang bagus. Maksudnya dia nggak ngomel-ngomel gitu sama Tuhan, sama Iya, orang lain kayak. Makanya dari cerita ini kita mau ngambil keteladanan seorang Ayub Kojek, dan dia tetap mengikut Tuhan di tengah penderitaan yang luar biasa bertubi-tubi. Nah itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat keteladanan Ayub ini. Itu bener nggak sih Ci, ceritanya Ci? Benar. Kalau misalnya adik-adik nggak percaya, makanya baca kitab Ayub. Oh itu ditulis ya? Ditulis, benar-benar ditulis, bahkan lengkap dan detail dan sangat jelas. Waduh, adik-adik perlu baca firman Tuhan nih. Nah Baca iya saja. betul. Biar tahu kisahnya. Iya, betul. Ayub ya. Ya, aduh hebat juga ya Ci. Iya. Tapi saya jadi malu nih, masa cuma karena Nah ngaku itu doang. makanya adik-adik pun juga yang di rumah yang sekarang ngeluh, kesel, bawaannya kayak pengen marah-marah. Kenapa sih harus kita ditimpa virus-virus ini? Virus apa? Nah itu iya, yang kayak pandemi yang gak jelas auto datang ke Indonesia, banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, kita jadi gak bisa keluar rumah. Yang tadi Kojek bilang mau ke mall aja gak bisa. Buat adik-adik ya bahkan jadi nggak bisa ketemu teman, mau main cuma seadanya di depan rumah, mainin layangan ya kan. Makanya sabar dulu aja adik-adik. Dari tokoh Ayub ini kita bisa belajar banyak supaya kita tetap sabar, tetap tabah dan berserah kepada Tuhan. Stop, tapi gini Ci, kan aduh, namanya kan adik-adik nih, kayak misalnya adik-adik yang ada di rumah, yang namanya suka main, kan mereka masih kecil-kecil. Ya kalau misalnya mereka mengeluh wajar kali Ci, kan ya namanya juga masih anak-anak. Nah untuk itu kita semua harus belajar. Mengeluh itu yang namanya manusia emang pasti akan terjadi, yang pasti kita rasain. Cuma setiap kita harus melembutkan hati kita untuk bisa dibentuk, untuk bisa diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi kan kalau misalnya adik-adik gitu ngumpul bareng-bareng bisa nggak sih Ci? Kan kasihan dong mereka nggak bisa main bareng gitu. Adik-adik, kalian kasihi orang tua kalian kan? Buat kalian yang sekarang
mungkin ngalamin hal-hal berat. Tapi kalau misalnya kalian nurut, kalian nggak mau kan? Kayak aku nih contohnya, aku baru ditimpa masalah juga, kehilangan orang tua aku, kehilangan orang yang aku sayangi. Kalau misalnya kalian nurut, buat sekarang ini kalian gak keluar rumah dulu, berarti kalian tetap sehat. Kalian ngebuat orang tua kalian juga ikutan sehat, ngebuat keluarga kalian tetap bahagia. Kalian harus bersyukur, kalian masih bisa nafas. Bahkan saat ini kalian masih bisa ketemu orang tua kalian, kalian masih bisa mencicipi setiap hari makanan orang tua kalian yang buat untuk kalian. Nah, itulah banyak hal yang bisa kita syukuri, banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur, bilang terima kasih ke Tuhan dibanding kita harus mengeluh. Belajarlah untuk mulai membantu orang tua. Jadi sekarang kalian yang ada di rumah gak cuma yang merepotin orang tua, apalagi bikin orang tua makin kesel karena kalian pun di rumah terus, yang malah makin nakal. Gak boleh ya, harus nurut, harus taat, mulai belajar membantu orang tua, pekerjaan-pekerjaan rumah yang gampang yang kalian bisa bantu, ataupun saling ngurusin kakak adik kalian, itu bisa kalian lakuin di rumah. Tadi harus tolong orang tua ya, bantuin Iya, orang tua betul. sama kakak-kakak ya. Dan ingat, dari tokoh Ayub ini kita belajar kesalehannya dia, bahkan saat dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, tapi dia tetap berserah ke Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Semuanya dikembalikan lagi loh, Kojek. Oh gitu, jadinya Ci ceritanya ya. Aduh, kalau begitu, kenapa saya harus mengeluh ya, orang Om Ayub aja yang udah kehilangan harta, kehilangan anak, itu bisa mengucap syukur, bisa memuji Iya, Tuhan. betul. Ya udah deh Ci, saya jadi malu nih, tapi ya udah deh, saya sekarang mau belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan, terus memuji Tuhan karena Tuhan kan baik ya Ci. Tuhan Ya, pasti nggak sangat baik. bakalin tinggalin kita ya Ci. Nggak akan. Iya deh Ci, saya jadi malu nih Ci. Iya, betul. Nah, makanya adik-adik pun ingat ya, mulai sekarang harus perbanyak ucapan syukur, kurangin mengeluh. Ingat tokoh Ayub yang tadi udah diceritain sama Cici. Oke, Kojek? Oke, aduh, terima kasih Ci ya Iya. udah bantuin kita nih, buat adik-adik yang di rumah juga. Jangan lupa ya adik-adik, banyak berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, biar Tuhan makin sayang sama adik-adik. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Diikutin ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah dalam doa. Kojek, ayo ikutin Kojek. Ayo. Adik-adik juga ikutin ya di rumah ya. Roma 12 ayat 12. 12. 1, 2, 3. Tiga. Bersukacitalah dalam dalam pengharapan, sabarlah sabarlah dalam kesesakan, dan dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi coba ya Kak. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yeay! Yeay, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya adik-adik, kita sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan dan waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk pesan firman Tuhan yang tadi, kita nggak boleh mengeluh, kita harus mengucap syukur dan jangan lupa selalu taat akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa kami dapat menjadi anak-anak yang lebih lagi ya Bapa taat kepada Engkau dan kami dapat lebih mengucap syukur Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk di rumah agar selalu taat kepada kedua orang tua kami. Pertemukan kami ya Bapa di dalam ibadah yang selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi.